Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Zalil Zakia. Saya dari kelas Teknik Mesin B2 semester 3 NIM 141020200090. Ini saya akan menjelaskan tugas ISBD yang menjelaskan tentang masyarakat pengertian majemuk dan contohnya. Faktor-faktor masyarakat Indonesia. Pengertian masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat dalam mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Demikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, kurang memiliki homogenitas atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk memahami satu sama lain. Karakteristik masyarakat majemuk: 1. Segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok subudayaan yang berbeda satu dengan yang lain. 2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. 3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. 4. Secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok satu dengan yang kelompok lainnya. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung bidang ekonomi. 5. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain. Faktor terbentuk masyarakat majemuk: latar belakang historis, adanya perbedaan waktu dan jalur perjalanan ketika nenek moyang bangsa Indonesia berpindah migrasi dari Yunani, Cina Selatan ke pulau-pulau di Nusantara. Kondisi geografis: perbedaan kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dengan relief beraneka dan satu dengan lainnya dihubungkan oleh laut dangkal, melahirkan suku bangsa yang beraneka pula, terutama pula kegiatan ekonomi dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut. Keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari bangsa pengaruh asing dalam bentuk kenegaraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, antara lain pengaruh kebudayaan India, Cina, Arab, dan Eropa. Ciri-ciri masyarakat majemuk: 1. Terjadi segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali kebudayaan atau lebih tepat yang berbeda satu sama lain. 2. Memiliki struktur sosial terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. 3. Mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai yang bersifat dasar. 4. Secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. 5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. 6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok lain. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor keragaman masyarakat Indonesia. Faktor keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan jenis kelamin yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan. Orang mengatakan bahwa keragaman itu indah. Contoh indahnya keragaman dapat kita lihat dari pemandangan di dalam laut. Pemandangan dalam laut menampilkan berbagai jenis ikan dan karang. Perbedaan itu menampilkan pemandangan yang sangat indah. Keragaman dalam masyarakat dapat menjadi tantangan karena orang yang berbeda pendapat yang lepas kendali tubuhnya, perasaan kedaraan dan kesukuan dapat berlebihan dan diiringi tindakan yang merusak persatuan, mengancam. Dan ini contoh keragaman yang ada di Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Coba kalian amati letak geografis Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudera Pasifik dan samudera Indonesia serta dua benua Asia dan Australia
mengakibatkan dalam kita menjadi jalur. 2. Kondisi negara kepulauan negara Indonesia dari pulau berbeda, setiap masyarakat di pulau Indonesia mengembangkan budaya mereka masing-masing. 3. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, pandangan rumput, pegunungan, daratan rendah, rawa, laut. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi. 5. Pengertian masyarakat terhadap perubahan. Demikian penjelasan dari masyarakat dan keragaman masyarakat di Indonesia yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat penjelasan yang saya sampaikan tadi, dan apabila saya sampaikan tapi tadi kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.